Selamat pagi anak-anak serta Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat Hari MPLS yang ketiga atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang ketiga. Pada hari yang ketiga ini akan ada beberapa materi yang akan Bapak Ibu guru sampaikan. Yang pertama yang akan Bu Vina sampaikan yaitu mengenai materi pramuka. Yang kedua akan disampaikan oleh Bu Lis mengenai cara belajar efektif. Yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Bu Tari mengenai prestasi sekolah, dan yang terakhir akan ditutup oleh Bu Susi. Langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu pramuka. Apa sih pramuka itu? Pramuka atau yang kita tahu singkatan dari Praja Muda Karana memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Jadi para pemuda, para anak-anak, dari yang remaja, dari anak kecil yang suka berkarya. Pramuka mulanya bukan dari Indonesia, tapi dari Inggris, yang di Inggris itu namanya Scout. Kenapa di Inggris? Mulanya dari Bapak Baden Powell. Baden Powell menerbitkan buku yang berjudul Scouting for Boys. Nah, buku ini merupakan kumpulan pengalaman dari Baden Powell. Karena dulu Baden Powell itu merupakan mantan tentara Inggris yang sejak kecil memang menyukai kegiatan luar ruangan atau kegiatan outdoor. Nah, karena itulah Baden Powell dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, buku ini ternyata mendapatkan reaksi yang sangat baik, bukan cuma di Inggris tapi juga di luar negeri. Buku ini tersebar hingga di negara-negara di luar Inggris. Lalu berdiri organisasi kepramukaan yang pertama didirikan oleh Bapak Baden Powell juga pada tahun 1908. Nah, organisasi ini bernama Boy Scout. Nah, kala itu memang hanya diperuntukkan oleh laki-laki. Namun beberapa tahun kemudian pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuannya, beliau akhirnya membentuk organisasi kepramukaan bagi perempuan yang bernama Girl Guides, yang kemudian dilanjutkan istri beliau untuk kepengurusannya. Nah, gagasan mengenai pramuka Baden Powell ini akhirnya menyebar ke berbagai negara hingga ke negara Belanda. Nah, Belanda inilah yang masuk ke Indonesia, menyebarkan organisasi kepramukaan ini, mendirikan organisasi kepramukaan pertama yang bernama NEPV atau dalam bahasa Indonesia yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, dapat dibilang organisasi inilah yang menjadi tonggak akhirnya meningkat rasa nasionalisme Indonesia. Hingga muncul gerakan nasional seperti Sumpah Pemuda, PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan lain-lain. Sebelum dikenal dengan nama pramuka, organisasi ini namanya adalah Kepanduan. Namun, akhirnya Sultan Hamengkubuwono IX yang mencetuskan nama pramuka. Dari mana asalnya? Dari kata poromuko atau pasukan terdepan dalam perang. Istilah pramuka yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX ini kemudian diartikan lagi sebagai Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Oleh sebab itu, Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, anak-anak serta Bapak Ibu yang saya hormati, pramuka dikenal resmi di Indonesia memang pada tahun 1961 dan pada tanggal 14 Agustus. Oleh sebab itu, setiap tanggal 14 Agustus kita memperingati hari ulang tahun gerakan pramuka di Indonesia. Biasanya kita melakukan upacara, melakukan kemah, dan lain-lain. Pramuka ini ada beberapa golongan menurut kelompok umur. Ada 4 golongan atau 4 kelompok menurut kelompok umur. Yang pertama, pramuka siaga. Anggotanya memiliki umur 7-10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang. Anggotanya memiliki umur 11-15 tahun. Yang ketiga yaitu pramuka penegak.
Anggotanya memiliki umur 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu Pramuka Pandega. Anggotanya memiliki umur 21 sampai 25 tahun. Kemudian dibagi lagi, 4 kelompok itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kecakapannya atau kebolehannya. Yang bisa dilihat biasanya di SKU itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan pramuka siaga, dibagi menjadi 3 tingkatan: siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan penggalang, dibagi lagi menjadi 3 tingkatan menurut kecakapannya tadi, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan yang ketiga yaitu tingkatan pramuka penegak, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian, Bu, nanti ketika saya masuk sekolah dasar, saya masuk ke tingkatan yang mana? Saya masuk ke golongan yang mana? Kelompok yang mana? Nah, untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 4, nanti masuknya di tingkatan yang siaga. Nah, kalau kelas 5 dan kelas 6, masuknya di tingkatan yang penggalang. Siapa yang mengajar, Bu? Nanti akan diajar oleh pembina. Biasanya kalau yang siaga memanggil pembina perempuan itu dengan sebutan Bunda ya. Kalau memanggil pembina yang laki dengan sebutan Yanda. Kalau yang penggalang mau pembina perempuan atau pembina laki-laki menyebutnya sama, yaitu menyebut kakak. Jadi di pramuka ini nggak ada yang tua, semuanya dipanggil kakak. Nah, apalagi ya perbedaannya siaga dan penggalang. Nah, perbedaannya ada di materinya, ada di pakaiannya, ada di atributnya. Nanti akan Bu Vina jelaskan ya. Nah, kalau materi pramuka siaga itu yang paling utama yaitu memahami kode kehormatan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Apa itu Dwi Satya dan Dwi Dharma akan dipelajari pada saat kalian ekstrakurikuler pramuka. Di SD Purworejo 6 ini ada ekstrakurikuler pramuka, tapi untuk anak kelas 3, 4, 5, dan 6. Kelas 3 dan 4 memasuki pramuka siaga, dan kelas 5 dan 6 memasuki kelompok pramuka penggalang. Lalu kelas 1 dan 2 bagaimana? Tetap ada pramuka, namun diajarkan langsung oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah anak-anak siaga tadi memahami Dwi Satya dan Dwi Dharma, ada materi juga yang diajarkan di siaga. Materi apa aja? Nah, ada 2 materi, yaitu mengenai pengembangan sosial dan pengembangan intelektual. Nah, inilah Bapak Ibu mengapa anak kita harus ikut didukung untuk kegiatan pramuka. Karena ada 2 pengembangan ini. Yang sosial yaitu pada siaga mula, anak-anak diajarkan untuk mengenal anggota keluarga, mengenal teman satu barong, jadi bersosialisasi dengan teman satu barongnya itu minimal, dan mengenal teman dalam satu perindukan, jadi satu SD ini diusahakan untuk mengenal. Pada siaga bantu mengenal lingkungan, serta mengetahui aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya. Nah, pada siaga tata ini diajarkan mengenai aturan-aturan sosial yang berlaku, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, mengetahui wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pengetahuan sosial ajarkan dalam pramuka siaga ini. Kalau pengetahuan intelektualnya, pada siaga mula diajarkan untuk mengetahui teknologi dan keterampilan dalam pramuka. Siaga bantu diajarkan mengetahui keterampilan pramuka serta bagaimana cara memanfaatkannya. Jadi sudah implementasinya, bukan teorinya lagi. Nah, siaga tata diharapkan anak-anak nanti mampu menceritakan pengetahuan teknologi dan keterampilan dalam pramuka yang dimilikinya ke dalam barung dan perindukan. Nah, kalau untuk pramuka penggalang nanti bukan belajar Dwi Satya dan Dwi Dharma lagi, tapi belajar kode kehormatan Trisatya dan Dasadharma. Nah, Dasadharma ini nanti puncaknya akan diucapkan pada saat persari atau perkemahan 1 hari. Kemudian akan ada api unggun. Kalian membawa tongkat-tongkat obor itu untuk membacakan Dasadharma dan juga akan menyalakan api unggun itu dengan tongkat-tongkat itu.
pasti sangat asyik anak-anak. Itu biasanya nanti ketika kalian kelas 5 atau 6, kalian akan merasakan itu. Kemudian anak-anak serta Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan siaga dan penggalang juga dapat kita lihat lagi dari atribut. Nah, biasanya Bapak Ibu ini banyak yang salah, tidak banyak ya, beberapa yang salah membelikan pakaian anaknya siaga atau penggalang. Nah, Bu Vina punya gambarnya. Tunggu dulu ya. Ketika ada siaga putra, pakaiannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi topinya yang ada depannya itu. Kemudian hasduknya bukan hasduk yang kalau dulu itu ada yang merah putih biasa, tapi ini yang panjang, jadi semuanya panjang. Perempuan dan laki-laki dasinya panjang sama. Oke, ini yang perempuan. Dasinya panjang semua. Dan bajunya dikeluarkan, itu perbedaannya penggalang dan pramuka. Bajunya dikeluarkan. Ya. Kalau yang berhijab bagaimana? Yang berhijab ya seperti ini, bajunya dikeluarkan juga, cuman ada hijabnya. Boleh hijab dikeluarkan atau dimasukkan. Kalau dikeluarkan harus seperti ini, hasduknya di luar kerudungnya, seperti ini. Nah, kalau yang kerudungnya dimasukkan, hasduknya boleh masuk ke kerah. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan penggalang? Kalau penggalang perbedaannya, nih, bajunya dimasukkan, jadi kantongnya di atas. Kantongnya di atas. Topinya juga berbeda ya. Topinya tidak ada yang di depannya itu, langsung topinya seperti ini. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, mana ya? Seperti ini. Seperti ini ya. Celananya boleh panjang, boleh pendek, tapi lebih baik panjang, ini bagus. Ini yang panjang. Celana yang panjang. Nah, kalau yang berkerudung sama seperti tadi. Kalau kerudungnya dikeluarkan, hasduknya harus dikeluarkan juga. Tapi kalau kerudungnya dimasukkan, hasduknya bisa masuk ke dalam kerah seperti itu. Nah, nanti jika mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke sekolah sebelum membeli ya. Oke, itulah perbedaan umum dari siaga dan penggalang yang nanti akan anak-anak rasakan ketika kalian sudah masuk ke sekolah lagi. Sudah ada ekstra pramuka lagi, Jumat, Sabtu itu biasanya memakai seragam pramuka. Seperti itu. Demikian ya yang dapat Bu Vina sampaikan. Selanjutnya nanti akan ada beberapa materi lagi dari Bapak Ibu guru lainnya. Pramuka itu asyik anak-anak, jadi ayo ikut melatih kedisiplinan kalian, melatih tanggung jawab kalian, sosialisasi juga, jadi anak gaul, jadi nggak kuper di rumah terus begitu. Oke, jadi saya harapkan juga Bapak Ibu di rumah lebih mendorong anaknya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Terima kasih, dan demikian yang saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Listiawardini yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi MPLS dengan tema cara belajar efektif. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah kabar kalian baik-baik saja. Masih semangat anak-anak? Oke, semangat apa? Semangat belajar, semangat berprestasi, dan semangat jadi juara. Oke, sebelum Bu Guru menyampaikan materi, Bu Guru akan mengucapkan selamat terlebih dahulu. Selamat pada kalian yang sudah naik kelas, yang dari TK sudah berpindah jenjang ke SD, yang kelas 1 sekarang sudah jadi kelas 2, kelas 2 sudah menempati kelas 3, dan seterusnya sampai dengan kelas 6. Oke, anak-anak, di kesempatan kali ini Guru akan menyampaikan tentang materi bagaimana toh
cara belajar yang efektif itu? Pernahkah kalian merasakan sudah belajar sungguh-sungguh, membaca semalaman, menulis sampai tangannya capek, tapi kok tidak berhasil ya? Nilainya kok masih jelek-jelek saja ya? Adakah yang seperti itu? Oke, tidak usah khawatir, tidak usah kecewa terlalu berlebihan. Mungkin saja cara kita belajar kurang sedikit, ada yang perlu diperbaiki, kurang tepat apanya. Nah, di kesempatan ini guru akan menyampaikan bagaimana toh belajar itu biar efektif. Bagaimana toh belajar itu agar efektif. Iya. Are you ready anak-anak? Oke, siap ya? Belajar efektif itu apa? Belajar efektif adalah cara belajar yang tepat guna, tepat sasaran, tidak sia-sia tenaga kita, pikiran kita. Apa yang kita lakukan dalam belajar, hasilnya sesuai dengan apa yang kita terima. Belajar sungguh-sungguh, dapat nilai 100. Siapa yang gak suka dapat nilai 100? Siapa yang gak senang jadi juara kelas? Nah, cara belajar yang efektif adalah yang pertama, ini penting banget sebagai awalan, yaitu niatkan dalam hati kalian akan mulai belajar. Niat itu penting. Memulai segala sesuatu termasuk belajar harus dimulai dari niat yang baik. Jangan sampai salah niatnya. Niatnya belajar pengen dapat nilai yang bagus, jangan diniatkan yang lain-lain. Yang kedua, fokus. Fokus itu apa? Terpusat. Kalau kalian sudah berniat mau belajar, ya ayo, mari. Pemikiran, penglihatan, telinga, badan, fokuskan. Fokus untuk belajar. Nggak usah peduli kanan kiri bilang apa, yuk main, yuk apa. Abaikan. Fokus tujuan kita belajar. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah siapkan fasilitasnya. Fasilitas itu apa? Apa yang akan kita pelajari disiapkan. Perlu alat tulis? Siapkan. Jangan sudah mulai belajar, pulpennya habis, harus lari beli dulu. Bukunya nggak ada, harus keluar dulu cari. Ini akan mengganggu fokus dan mengganggu konsentrasi dalam belajar kalian. Yang berikutnya adalah mengulang. Dibaca berulang-ulang, terus. Dan juga ada continue. Apa itu continue? Berkelanjutan. Belajar itu lebih baik setengah jam saja cukup, tapi setiap hari. Jangan belajar yang sistem dadakan. Besok pagi ulangan, ada ulangan matematika, ada bahasa Jawa, ada tematik. Belajarnya malam itu 3 mata pelajaran, bukunya satu tumpuk. Apa yang terjadi? Bukan makin pintar, tapi akan mengalami kelelahan pikiran. Sampai di kelas ngantuk, tidak fokus lagi, tidak konsentrasi lagi. Ini kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah cara belajar efektif itu kalian jangan mudah menyerah. Lakukan hal-hal dimulai dari yang kecil. Ada PR, segera selesaikan. Kemudian jika PR-nya kok sulit, minta bantuan orang lain. Fokus belajar lagi, cari materi lagi, bertanya kepada Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir adalah jika semua tadi sudah kalian lakukan tapi masih mengalami kesulitan, libatkan orang lain yang kalian anggap lebih bisa. Siapa misalnya? Teman sebaya. Oh, saya kok nyaman belajar dengan si A. Kalau di kelas saya mau tanya bu guru saya malu. Saya mau tanya bu guru saya takut. Tanyanya ke siapa? Ke teman yang
kamu anggap bisa. Belajar dengan teman itu lebih efektif. Karena apa? Cara teman menjelaskan kepada kalian itu kadang lebih bisa diterima dengan suasana yang santai di rumah teman. Nah, bisa lebih efektif, lebih paham, dan kita tidak takut mau tanya ke teman. Itu anak-anak beberapa hal yang merupakan kiat-kiat atau cara-cara belajar yang efektif. Kalian siap untuk belajar yang efektif dengan cara-cara yang tadi Bu Guru sampaikan? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kalian ambil agar belajar kalian efektif. Mulailah dari sekarang, jangan menunda, tidak boleh mudah menyerah, jangan putus asa. Jika kalian sungguh-sungguh, kalian akan berhasil. Yakin itu. Selamat pagi, selamat jadi juara, selamat berprestasi, dan jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari masa pengenalan sekolah, hari ketiga dengan saya Butari. Saya memberikan support dukungan kepada anak-anak yang memiliki bakat prestasi untuk mengembangkan dengan optimal agar nantinya dapat menorehkan prestasi seperti prestasi kakak-kakakmu selama di SD Purworejo 6 ini banyak-banyak menorehkan prestasi ya. Nah, harapan saya anak-anak nanti juga mengikuti jejak kakak-kakak kelasmu yang dulu sehingga dapat menorehkan prestasi yang gemilang. Sekian dari saya dengan Butari. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat sejahtera, selamat sehat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Setelah 3 hari ini kita sudah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS secara daring. Dan selama 3 hari ini sudah banyak hal yang kalian terima, antara lain pertama, pramuka. Kepramukaan ini disampaikan oleh Bu Vina. Jelaskan dalam pramuka anak-anak kenapa pramuka itu diwajibkan. Nah, nanti anak-anak yang mempunyai satu cita-cita jadi ABRI, jadi TNI, itu adalah dalam kepramukaan sudah diajari tentang tata tertib, cara baris berbaris, siap bagaimana, istirahat bagaimana posisinya. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan tentang tata tertib yang disampaikan oleh Bu Istiadat. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ya anak-anak harus bagaimana datang pagi, datang sekolah, berpakaian. Selanjutnya untuk tata krama yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Tata krama ini apa anak-anak? Diajarkan anak-anak bisa bertata krama yang baik menghadapi dengan ibu guru, dengan bapak guru, dengan bapak semuanya, bapak ibu yang ada di sekolah di sini yang lebih tua. Tata kramanya yang bertutur kata yang baik, sopan, itu diantaranya. Kemudian dijelaskan tentang pendidikan karakter yang disampaikan oleh Ibu Atina. Pendidikan karakter itu anak-anak sekolah di sini ditunjuk PPPK,
Ya, jadi sekolah yang berkarakter diterangkan sama Bu Adina sudah panjang lebar. Karakter itu adalah apa istilahnya orang Jawa, kalau watuk bisa disembuhkan, tapi kalau watak, nah ini karakter watak. Jadi untuk sekolahan yang ditunjuk oleh menjadi PPPK itu adalah siswanya diharapkan mempunyai karakter yang bagus. Selanjutnya hidup sehat yang disampaikan Bapak Abdul Karim. Hidup sehat, anak-anak, makanya apalagi dalam suasana pandemi ini anak-anak harus bisa menjaga kesehatan. An-nadhofatu minal iman. Kesehatan itu adalah bagian dari pada iman, makanya anak-anak harus menyukai bersih. Kebersihan itu bagian daripada iman. Bersih itu pasti sehat dan apa, sehingga kalau anak-anak sehat bisa melakukan aktivitas belajar, bermain, apapun, hidup sehat. Nah, yang ditanamkan sekarang pemerintah itu adalah keluar harus wajib memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini untuk menjaga kebersihan, jangan lupa itu. Selanjutnya cara belajar efektif yang disampaikan oleh Ibu Listiorini. Cara belajar efektif itu bagaimana anak-anak tidak hanya memegang HP yang dibuka hanya mainan. Kalau misalnya tidak tahu anak-anak mau tanya Bu Guru, wah jauh. Nah, ini kan belajarnya daring. Kalau mau tanya Bu Guru, bagaimana caranya? Ya melalui WA, melalui telepon. Tapi kalau anak-anak ingin tahu, tanya aja sama Mbak Google. Nah, ini namanya belajar efektif. Tidak harus selalu bertanya sama guru, tapi anak-anak bisa berpikir, bisa mencari, biar bagaimana supaya anak-anak itu ingin tahunya itu dengan belajar mencari sendiri, mandiri, dan tentang prestasi sekolah. Nah, prestasi sekolah ini tentu saja kita semuanya, dari tadi pramuka, tata tertib, tata krama, pendidikan karakter, hidup sehat, cara belajar efektif, ini semuanya engkau lakukan semua, maka akan sekolah akan mempunyai satu prestasi yang baik. Semoga apa yang Ibu sebutkan kalian terima, semoga bisa menjadi bekal kalian semuanya. Nah, mulai besok hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 anak-anak sudah mulai belajar melalui atau lewat daring, belajar di rumah. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap sejahtera. Jangan lupa ibadah, belajarnya juga membantu orang tua. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Selamat belajar lewat daring, tetap semangat, tetap belajar, sehat selalu. Guru cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.